Kalau mungkin Mbak Lia akan menambahkan sidang di luar gedung atau lebih tadi dikenal dengan sidang keliling. Sidang keliling ya, kalau sidang keliling itu sidangnya aja Bu yang di luar gedung gitu kan. Keliling-keliling. Ini kan keliling-keliling. Tapi sidangnya yang di luar gedung. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam, marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam ya syara Ramadan ya syara siyam, marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami di sini di acara OPA Balai, obrolan podcast asik Pengadilan Agama Pangkalan Balai, spesial edisi Ramadan. Pada hari ini kita akan ngobrol asik dengan membahas tema tips berperkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mempersingkat waktu, sepertinya saya langsung saja memperkenalkan diri saya Yulita Fitrawati sebagai host pada hari ini. Dan di hadapan saya telah hadir kedua ibu hakim muda yang cantik jelita, yaitu Ibu Nita Risnawati Sarjana Syariah dan Ibu Lia Rahmatillah Sarjana Syariah. Ibu Nita ini lahir di Tasikmalaya tanggal 18 Juni 1993. Beliau berasal dari Tasikmalaya. Sedangkan Ibu Lia Rahmatillah itu lahir di Garut tanggal 21 September 1994. Beliau berasal dari Bandung. Sejak awal mereka berdua ini, sejak diangkat menjadi cakim, mereka berdua sudah bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Balai sejak saat ini. Oke Ibu, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu tips berperkara di Pengadilan Agama secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebetulnya sebelum jauh kita melangkah, apa sih beracara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan itu? Mungkin Bu Nita yang akan menjawab duluan. Oke, baik. Jadi sederhana, cepat, dan biaya ringan ini adalah sebuah asas yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana asas tersebut disebutkan di dalam pasal 2 ayat 4, di mana sederhana ini adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkaranya itu dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Adapun juga sederhana. Nah, kemudian cepat. Nah, cepat itu adalah proses penyelesaian perkaranya itu sendiri. Dan biaya ringan tentunya biaya ini yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat untuk berperkara di pengadilan itu sendiri. Seperti itu, Ibu. Oke, mungkin Bu Lia ada tambahan? Ya, namun meskipun tadi Ibu Nita bilang kalau proses berperkara di pengadilan itu diusahakan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian tidak berarti menyampingkan ketelitian dan kecermatan kita untuk mencari kebenaran dan keadilan. Seperti itu. Selama ini kan kita tahu masyarakat itu sering berasumsi bahwa beracara di pengadilan agama itu ribet, biayanya mahal gitu. Adakah tips atau program yang telah dilakukan pengadilan agama agar masyarakat tidak lagi berpikir demikian? Mungkin jawaban dari Ibu Lia. Iya, ada Bu. Jadi ada program dari Mahkamah Agung yang diterapkan di seluruh pengadilan se-Indonesia Raya untuk melaksanakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di antaranya ada e-court. E-court ini mencakup administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Kemudian ada juga bersidang di luar gedung atau sidang keliling, kita biasa nyebutnya. Dan ada juga berperkara secara cuma-cuma atau prodeo. Seperti itu Bu. Jadi ada 3. Dan ketiga program itu tidak semena-mena hanya program, ada dasar hukumnya juga.
Kalau e-court terbaru itu ada diatur di Perma nomor 7 tahun 2022. Di situ dijelaskan lebih detail, lebih jelas daripada peraturan sebelumnya. Kemudian untuk sidang keliling atau sidang di luar gedung dan prode itu diatur juga di Perma nomor 1 tahun 2014. Berarti Pengadilan Agama Pangkalan Balai udah menerapkan 3 Sudah, program itu ya? alhamdulillah sudah melaksanakan. Iya, kemudian tadi kan juga Ibu nanya nih tipsnya apa nih? Iya. Selain program juga tipsnya apa gitu kan? Supaya masyarakat itu tidak berasumsi, nggak ribet gitu berperkara. Itu yang jelas yang pertama ya, ikuti perkembangan zaman yang ada gitu. Kenapa? Karena tadi yang sudah disebutkan sama narasumber kita yaitu Ibu Lia ya, salah satu program yang dimiliki oleh pengadilan itu sendiri adalah e-court gitu kan. Nah, e-court ini udah zamannya modern, jadi ikutin perkembangan zaman yang ada gitu, harus punya email dan lain sebagainya ya Bu. Kemudian juga jangan malu untuk bertanya. Tips yang kedua itu ya, jangan malu bertanya gitu. Pokoknya datang aja ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai gitu. Kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk masyarakat yang ingin tahu lebih dalam tentang program-program itu tersebut kan. Kemudian tadi jangan sampai ini udah nanya salah nanya orang gitu Bu. Makanya langsung nanyanya itu jangan kemana-mana, tapi datang langsung ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai di meja informasi. Silahkan tanyakan semua informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan program-program yang sudah tadi disebutkan oleh Ibu Lia. Seperti itu Ibu. Oke, kalau boleh tahu untuk lebih mendalam apa sih Bu e-court, sidang di luar gedung atau sidang keliling dan rodeo itu tadi, bisa sedikit dijelaskan oleh Bu Nita? Oke, kalau e-court ini tuh sebenarnya ini adalah layanan yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya ya, untuk melakukan pendaftaran secara online, kemudian nanti akan mendapatkan panjar biaya juga. Habis itu nanti dibayarnya pun secara online, kemudian nanti dipanggilnya pun secara online gitu kan, dan persidangannya pun bisa dilakukan secara online. Itu kalau e-court itu ya Bu ya. Terus ada nama-namanya, sistem penyebutannya tuh kayak e-filing. Tadi kan e-filing itu adalah pembayaran pendaftaran secara online. Kemudian ada pemanggilan secara online, itu namanya e-summons. Kemudian bahkan beracara secara online itu disebut juga dengan e-litigasi. Seperti itu Ibu kalau untuk yang e-court. Ya, kalau mungkin Mbak Lia akan menambahkan sidang di luar gedung atau lebih tadi dikenal dengan sidang keliling. Sidang keliling ya, kalau sidang keliling itu sidangnya aja Bu yang di luar gedung gitu kan, yang Keliling-keliling. bukan keliling-keliling tapi sidangnya yang di luar gedung. Jadi kan biasanya kita sidang tuh di kantor pengadilan agama, di ruang sidang yang telah disediakan. Nah ini kan karena kita programnya sidang di luar gedung, jadi kita sidangnya di luar gedung pengadilan. Nanti biasanya ada wilayah daerah yang ditentukan oleh pengadilan, baik itu dari arah utara, selatan atau barat timur, yang menjadi titik kumpulnya untuk dilaksanakan sidang keliling. Nanti untuk pelaksanaannya biasanya bisa di KUA kecamatan biasanya, atau di kantor desa atau kelurahan gitu. Kalau tadi yang prodeo itu apa itu Bu? Kalau prode itu kan beracara secara cuma-cuma, jadi nggak pakai biaya sepeser pun. Tinggal datang ke pengadilan agama yang bilang gitu kan mau beracara tapi mau mendaftarkan perkara tapi secara cuma-cuma. Ada tambahan juga nih Bu ya, untuk tadi sidang di luar gedung itu ya, tadi kan Ibu Leo udah jelaskan gitu ya dari manapun, tapi biasanya pokoknya intinya sidang keliling itu tetap harus berada dalam wilayah yurisdiksi pengadilannya itu sendiri ya, bukan berarti dimanapun, pokoknya tetap berada di wilayah, karena di sini kita Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini mewakili seluruh wilayah di Kabupaten Banyuasin gitu kan. Kemudian juga biasanya ada waktu-waktunya tertentu gitu kan, ada waktu-waktunya tertentu juga, tadi tempatnya juga
di mana bekerja sama dengan instansi lain juga selain kita sendiri gitu sih Bu. Ya. Dan nggak tiap hari Bu, kalau sidang keliling itu nanti dijadwalkan oleh pengadilan itu sendiri mau di hari apa gitu kan. Itu. Terus itu siapa saja yang bisa menikmati ketiga program tadi? Apakah semua orang berperkara atau ada kriteria tertentu? Ya. Nah, dari ICORT dulu ya Bu ya. Iya. Dari ICORT itu tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Nita ya. Jadi yang bisa menggunakan ICORT itu ada pengguna lainnya dan pengguna terdaftar. Kalau pengguna terdaftar itu diantaranya advokat atau pengacara dan juga kurator. Itu yang disebutkan di Perma 7 tahun 2022. Kemudian ada juga pengguna lainnya yaitu masyarakat yang berperkara tapi tidak menggunakan jasa advokat atau pengacara. Kemudian di sidang keliling, nah untuk sidang keliling ini siapa aja yang bisa memanfaatkan fasilitas sidang keliling ini? Itu baik yang beracara menggunakan advokat atau pengacara, ataupun yang beracara secara pribadi, maksudnya nggak ini ya sendiri gitu ya Bu ya, itu bisa disidangkan di luar pengadilan. Nanti kita dilihat daerahnya ini, tempatnya ini sesuai mendekati titik yang telah ditentukan atau tidak gitu kan. Kalau dekat bisa. Kalau masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kantor Iya, gitu biar lebih dekat kan terjangkau oleh mereka. Tapi kemudian biasanya juga ini ya sidang keliling tuh dari kita tuh kayak udah dari sejak awal tuh kita kayak udah nentuin titik-titiknya gitu Bu, kecamatan atau daerah-daerah mana aja yang menjadi objek tujuan sidang keliling kita gitu. Kalau tahun ini tuh kita ada di Kecamatan Rambutan ya, kemudian di Banyuasin 3, terus di mana lagi? Tanjung Lago. Di Tanjung Lago ya, juga. Cuma Tanjung Lago belum, baru 2 kecamatan yang kita terlaksana. Kemudian kalau prodeo itu Ibu? Nah, kalau prodeo itu ya bagi masyarakat yang merasa aduh mahal nih biayanya, kan mau beracara di pengadilan gimana, uangnya nggak ada. Nah, pakailah itu program itu. Cuman program prodeo ini dia ada kuota. Jadi nggak semua bisa daftar secara cuma-cuma, ada kuotanya. Misalkan per tahun, misalkan tahun ini ada 50 kuota, misal ya Bu ya. Ada 50 kuota, jadi ada 50 kuota itulah yang digunakan. Gitu. Nanti silakan aja bagi masyarakat peradilan atau mungkin di sini masyarakat Banyuasin, tanya aja ke kantor pengadilan Pangkalan Balai masih ada atau tidak untuk program prodeo. Iya, prodeo itu. Atau bisa juga dilihat di website ya Bu ya, di website kita udah pokoknya udah memberikan informasi juga kan, bahkan ada syarat-syaratnya juga gitu kan. Kadang kalau sidang keliling juga kita menginformasikan kepada masyarakat bahwa kita tuh ada loh ini namanya program prodeo ya, dimana masyarakat yang memang kurang mampu dari segi ekonomi ini tetap bisa menikmati layanan dari pengadilan tadi secara cuma-cuma. Jadi benar-benar ya ditanggung semuanya sama pengadilan itu sendiri gitu sih Bu. Kalau cuma-cuma itu kan tentu kita akan berbicara masalah dana. Dari manalah sumber dananya itu? Apakah betul pengadilan ikhlas bercuma-cuma atau ada dari pihak ketiga dananya gitu? Baik, kalau dananya itu dari mana Bu ya? Dananya itu tuh dia berasal dari anggaran yang sudah memang disediakan oleh Mahkamah Agung atau biasa disebutnya di PAK 04 ya Bu ya, gitu. Jadi memang setiap tahun ini kita sudah menganggarkan berapa nominal prodeonya gitu, untuk berapa perkara juga itu sudah disebutkan seperti itu. Kira-kira jika ada para pencari keadilan yang ingin menikmati ketiga program tadi, apakah ada apa yang perlu mereka persiapkan gitu, mulai dari mau ICORT, mau sidang keliling, mau prodeo? Kalau ICORT nih ya, karena dia kan sifatnya elektronik, paling para pihak itu harus punya email Bu. Iya, jadi harus punya email dulu, baru nanti bisa daftar. Seandainya misalkan masyarakat itu belum punya email atau domisili elektronik, nanti biasanya di kantor pengadilan itu ada yang membantu Bu. Ada, di kita pun ada, nanti ada yang membantu untuk membuatkan emailnya dan untuk mendaftarkannya.
Jadi nggak dibiarin aja gitu kan, silakan daftar sendiri gitu kan, nggak gitu. Kita layani, kita fasilitasi itu, karena kan belum tentu semua orang tahu dan bisa gitu kan, kayak gimana arahnya, nanti kita arahkan di sini. Ada petugasnya Ada, berarti ya, Bu? iya. Ada pojok e-court, Nah, iya, itu pojok e-court. memang pos yang disediakan khusus untuk menangani perkara e-court ya, baik mulai dari tadi kata Bu Lia, dari mulai segi pendaftarannya atau mungkin nanti terkendala misalnya tentang dokumennya itu sendiri misalnya Bu ya, atau mungkin tentang biayanya gitu kan. Kadang kan kalau e-court ini biayanya itu berbeda gitu Bu. Berbeda ini dalam artian bukan lebih mahal atau lebih murah gitu, karena kan dia transfernya ke bank gitu ya Bu ya, ke bank. Terus kadang yang transfer juga dari bank mana, beda lah banknya itu ya, enggak dalam satu bank yang sama itu biasanya kan ada kena cas adminnya gitu. Tapi memang itu bukan buat kita juga gitu, memang itu sudah kebijakan dari bank itu sendiri kan, kenapa ada tambahan biaya seperti itu. Tapi untungnya juga pakai e-court nih, ya banyak lah untungnya Bu ya gitu, untungnya tuh ada banyak juga. Kemudian yang tadi yang sidang keliling itu, apa saja yang perlu disiapkan itu nanti kita yang nyiapin ya Bu ya. Kita yang nentuin wilayahnya daerah mana gitu kan. Untuk selebihnya pun ya untuk peralatannya kita yang nyediain. Kemudian kalau untuk rodeo itu biasanya masyarakat itu akan diminta SKTM, surat keterangan tidak mampu ya. Itu atau mungkin ada jam sostek atau mungkin ada kartu raskin seperti itu. PKH Ya, Kalau yang memang kan betul tidak mampu ya. Ya, biasanya seperti itu. Nanti akan diminta. bisa udah terintegrasi juga kan sama pemerintah juga kan ngeluarin program-program seperti itu ya Bu ya. Jadi itu bisa dilampirkan sebagai persyaratan untuk melakukan beracara secara cuma-cuma tadi, atau yang disebut dengan prodeo seperti itu. Selama ini dalam penerapan ketiga program tadi, adakah kendalanya gitu? Kalau kendala e-court itu terkadang masyarakat ini kita tuh nggak semuanya punya alat komunikasi yang canggih. Ada juga makan yang nggak punya ya Bu ya. Iya. Paling kendalanya di situ. Tapi ada juga masyarakat yang emang nggak mau pakai e-court, pengennya datang langsung gitu kan. Jadi nggak mau ikut berkembang sesuai dengan zaman kita sekarang. Ya apa-apa serba IT ya Bu ya. Iya. Serba elektronik seperti itu. Kalau sidang keliling kendalanya paling mungkin seadanya gitu Bu. Kalau kita sidang keliling itu karena ya sesuai dengan yang telah disediakan, itulah yang kita pakai, dan ruangan sidangnya pun nggak seperti kita di sini di gedung pengadilan. Ya sesuai dengan disediakan itulah gitu, seperti itu. Sederhana lah dan lebih manual sih Bu jatuhnya ya. Biasanya kan kalau di kantor ada laptop, ada PC ya Bu ya, langsung input SIPP. Ini kan enggak gitu kan. Jadi kita catat dulu, nanti nyampe kantor baru kita input cek ya gitu. Kemudian kalau e-court juga ini Bu, terkait kendalanya kan tadi salah satunya alat komunikasinya itu sendiri ya gitu. Terus terkait ini juga jaringan Bu. Kita tahu bahwa wilayah Kabupaten Banyuasin ini ya, selain terdiri dari daratan juga ada perairan gitu loh Bu. Dimana kadang biasanya memang di perairan ini susah kendala sinyal gitu Bu. Karena emang nggak semuanya tuh di kota gitu kan Bu. Mungkin kalau yang kota ini enak gitu kan, mereka tidak terkendala terkait itu. Cuman kalau di sini ya itu termasuk salah satu kendalanya ini juga sinyal gitu. Kemudian kalau untuk tadi sidang di luar gedung ya tadi memang betul, karena kan kita bekerja ini semua sudah by system. Tapi kadang kalau di luar gedung itu ya memang fasilitasnya itu memang seadanya, walaupun fasilitas itu sendiri itu sudah kita siapkan, tapi itu semua tidak mengalahkan semangat kita ya Bu ya, untuk tetap terus memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu. Kemudian kalau yang prodeo kendalanya juga ya kita ini udah menyediakan anggaran gitu, tapi kadang masyarakat ini masih nggak tahu gitu loh Bu, kalau memang ada program ini, program berperkara secara cuma-cuma gitu kan Bu. Paling kendalanya di situ aja, selebihnya tinggal nanti melengkapi persyaratan-persyaratan itu aja. Oke. Tadi kan kita bicara sidang e-court, sidang online. Itu apa bedanya dengan sidang kita yang sidang biasa?
Gimana letak perbedaannya itu tadi? Jadi kalau sidang e-court tadi yang sudah tadi kita jelaskan, saya bilang di awal ya Bu ya. Jadi mulai pendaftaran, pembayaran, panjar, pemanggilan, bahkan sidangnya itu juga melalui online. Kalau di sidang seperti biasa itu ya memang kita langsung ketemu tatap muka. Nanti bedanya kalau di court ini juga tetap dia ada tatap muka, tapi untuk biasanya agenda pembuktian aja seperti itu, baru para pihak nih hadir Bu, para pihak nih hadir. Kalau yang sidang biasa kan memang dari awal sampai dengan akhir ini kita ketemu kan gitu Bu. Itu di situ sih Bu. Kemudian ini juga Bu, kan kalau biasanya kan kalau sidang yang manual itu harus dipanggil ya. Iya. Jurusita datang ke tempat para pihak. Itu kan harus ada ongkos ya, harus ada ongkosnya. Sedangkan kalau pakai e-court itu kan nggak pakai email, jadi tinggal dikirim ke email mereka. Jadi perbedaannya kalau sidang yang biasa itu ada biayanya ya Bu ya, biaya pemanggilan. Kalau misalkan secara e-court itu biasanya tinggal biaya redaksi, materai, ya seperti itu Bu, redaksi, materai dan proses. Berarti emang lebih gampang lah dia ya untuk betul Bu. sidangnya. Oke, Sobat Peradilan, sangat menarik topik kita pada hari ini dan narasumber kita sangat berkompeten untuk menjawabnya. Semoga obrolan kita hari ini bisa menghilangkan image akan masyarakat bahwa berperkara di pengadilan agama itu ribet dan biayanya mahal. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.